Ya gimana nanti aja lah gitu. Nah, diadukan pada Rasulullah. Kemudian orang itu dikatakan tazawwadu, cari bekal-bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa. Dari sekian banyak bekal itu, bekal yang baik itu adalah takwa. Sama dengan Ramadan. Ramadan ini bapak-bapak, kalau orang nggak punya bekal menuju Ramadan ya sulit dia dapat takwa. Kalau di bulan biasa dia nggak pernah puasa, Ramadan sulit dia nanti. Kalau di bulan yang lain dia nggak pernah baca Quran, nanti keteteran sana, kesulitan. Makanya harapannya dengan ketakwaan kita, latihan kita di bulan-bulan yang lain sebelum Ramadan ini, sehingga nanti meningkatkan kualitas kita di Ramadan dan setelah Ramadan juga semakin bertambah. Baik bapak-bapak, kita kembali baca hadis yang terkait dengan puasa Ramadan. Disebutkan sumu li ru'yatihi waftiru atau wa'aftiru li ru'yatihi fa in gumma 'alaikum fakmilul iddah thamanina iddata syu'ban thamanina muttafaqun alaih. Jadi puasalah karena melihat ru'ya atau melihat hilal, dan berbukalah dengan melihat hilal. Maksudnya berbuka ini Idul Fitri lah. Wa aftiru li urati. Jadi Idul Fitri itu berdasarkan ru'yah hilal. Fa in ghamma 'alaikum, jika dia tertutup awan, fakmilu iddata syab'an thamanina, Sya'ban samanina, maka sempurnakan bilangan bulan Sya'ban itu dianggap 30 hari. Jadi bapak-bapak, kalau hadis ini kan ru'yah itu nggak bisa semua orang lihat. Kalau kita ya diwakilkan pemerintah lah. Karena kalau semua orang puasanya karena ru'yah, nanti beda-beda nanti puasanya. Apalagi kita nggak punya ilmu dalam melihat ru'yah kan, dalam melihat hilal. Nanti orang lihat, udah kelihatan meling-meling itu. Ternyata kan pernah dalam zaman tabi'in itu dia ngotot melihat hilal sendirian, nggak punya saksi. Yang lain nggak pernah lihat gitu. Padahal pada nelek gitu ya. Ternyata alisnya ini Pak sudah putih panjang ke sini. Ada yang lihat tuh, meling-meling, itu kayak hilal gitu. Padahal alisnya sendiri. Makanya bapak-bapak ya, karena terkait ibadah ini harus hati-hati. Walaupun nanti dalam riwayat lain itu disebutkan ada orang bilang gini, ya Allah, ra'aitul hilal, saya yang lihat hilal. Kemudian orang itu bersumpah. Kemudian Rasulullah memerintahkan beberapa sahabat untuk mengabarkan besok puasa. Tapi dalam riwayat lain, ini kasusnya tentang Idul Fitri. Ya Rasulullah, saya yang lihat hilal. Kata Rasulullah, ada saksi enggak? Ada saksi enggak? Kemudian khilaf di antara ulama, kenapa yang satu lihat hilal enggak perlu saksi, hanya sumpah, yang satu harus punya saksi. Karena yang pertama para ulama yang menyebutkan karena dia melihat ru'yah hilal itu untuk ibadah, untuk sesuatu yang memberatkan. Biasanya orang malas, sehingga biasanya orang nggak mau ngaku kalau dia lihat hilal. Tapi yang satunya untuk membatalkan ibadah. Karena kalau sudah lihat hilal kan nggak boleh puasa lagi Pak. Makanya harus ada saksi dalam Islam. Nanti kalau kita lihat dalam bab persaksian, jadi pelaku-pelaku dosa besar nggak boleh bersaksi. Kalau bapak sudah pernah kelihatan berjudi,
nggak boleh jadi saksi. Nanti nikahin orang, woi Pak RT, Pak RT ya. Kalau Pak Idenya sudah pernah ngeleng gitu kan, nggak boleh bapak. Apalagi dia pernah berbohongnya yang tentang masalah syariat gitu juga nggak boleh. Itu ya. Alhamdulillahnya kita sekarang nggak ada urusan dengan ruqyah gitu. Kita serahkan pada pemerintah atau yang punya wewenang ya. Saya pikir juga pemerintah juga nggak main-main ya tentang masalah hilal ini ya. Kemudian ini hadis yang pernah saya bacakan. Inna fil jannati baban. Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu yuqalu lahu rayyan. Dan pintu itu disebutkan sebagai namanya Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Yang masuk di dalamnya atau melaluinya adalah orang-orang puasa pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang bisa melalui pintu itu seorang pun kecuali orang-orang yang berpuasa. Kemudian disebutkan lagi yuqalu aina shaimun. Kemudian pintu itu manggil-manggil, mana orang-orang yang berpuasa. Jadi nanti bapak-bapak kalau puasanya bagus, nanti bapak-bapak nanti panggil oleh pintu itu. Makanya nanti kalau ada orang-orang yang dipanggil semua pintu, Pak. Semua pintu itu manggil untuk kita melaluinya. Kalau dalam makna terbalik, nanti ada orang-orang yang dipanggil di semua pintu neraka. Semua pintu neraka manggil dia. Makanya bapak-bapak kalau disebutkan, kalau ada orang man taraka sholata amdan, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, kutibat ismuhu, namanya tercatat di depan pintu-pintu neraka. Semakin dia nggak sholat, semakin banyak catatannya. Jadi bapak-bapak, kayaknya nggak ada orang yang meninggalkan sholat itu nggak sengaja, pasti sengaja. Waktunya datang, nanti dulu lah, kayaknya lebih penting dan sebagainya. Makanya bapak-bapak hati-hati. Walaupun waktu sholat itu terbentang panjang, maka sebaik-baik kita adalah yang sholatnya di awal waktunya berjamaah. Kalau di awal waktu juga nggak berjamaah juga ya tentu nilainya berkurang. Kemudian disebutkan lagi an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajahahu 'anil nar sab'ina kharifan, muttafaqun alaihi. Tidaklah seorang hamba puasa satu hari fi sabilillah, puasa satu hari karena Allah, jadi bukan karena yang lainnya. Kadang-kadang ada puasa karena diet, ada juga. Illa ba'dallah, kecuali Allah akan jauhkan dengannya, makanya dengan puasa tadi, wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Jadi kalau puasanya ikhlas karena Allah, mengharapkan ridho dari Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari sengatan api neraka. Gimana dengan Ustaz? Kita dievaluasi dengan guru-guru kita untuk checklist itu. Ya, pertama kan checklist itu hanya untuk ngukur, Pak. Selebihnya ya Bapak ibadahnya karena Allah, bukan karena kepengen checklist itu. Kalau manusia ya
bisa aja dibohongi. Kalau Allah kan nggak bisa dibohongi. Kalau belajar nggak apa-apa lah kita pakai checklist. Kalau sudah itu ya nggak usah. Kemudian disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, muttafaqun alaih. Barang siapa yang puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman wa ihtisaban. Ihtisaban itu maknanya banyaknya. Bisa menghitung-hitung pahala, bisa persiapan, bisa juga perencanaan gitu ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Para ulama juga menyebutkan dosa yang mana nih? Jadi kalau bapak-bapak kalau baca hadis atau ayat yang bicara tentang penghapusan dosa, tentu yang dihapuskan itu dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang nggak sengaja, yang kecil-kecil itu. Kalau dosa-dosa besar, dia harus taubat. Gitu. Kalau dosanya terkait dengan hubungan dia dengan manusia, selama dia nggak minta maaf, selama dia tidak mengembalikan apa yang dicuri, diambil, nggak akan dihapuskan sama Allah. Jadi kalau saya punya utang sama Mas Gofur, walaupun saya puasa, utangnya tetap hutang, nggak bisa terhapus, kecuali Mas Gofur mengikhlaskannya juga nggak boleh. Mas Gofur, nah saya ikhlasin aja, nggak boleh. Bapak datang ke orangnya, udah saya ikhlasin antum. Antum punya uang berapa sekarang? Ya seadanya aja lah, selebihnya saya ikhlasin. Kalau ada yang meninggal, bapak-bapak, ibu-ibu, ini kita telah menyolatkan jenazah saudara kita. Kalau masih punya utang piutang, tolong hubungi kami, keluarganya, ahli warisnya gitu. Kemudian kita katakan, saya ikhlaskan. Dalam hati itu enggak ini, Pak. Jadi harus memberikan sesuatu itu ada ijab dan qabul. Ijab dan qabul. Maka bapak harus katakan kepada ahli warisnya, dia punya utang sama saya, tapi karena hal ini saya ikhlaskan gitu, karena Allah. Itu baru terbebas. Kalau nggak diikhlaskan, kalau tidak terlafatkan, keluarganya akan tetap nanggung hutang. Makanya bapak-bapak yang merokok di warung kurang 1.000-2.000 itu harus hati-hati itu. Nanti gara-gara 1.000-2.000 itu nanti terhalang gitu. Jadi kalau dosa-dosa kecil ya bisa dihapuskan dengan istighfar, dengan baca Quran, dengan puas bisa. Tapi kalau dosa-dosa yang besar harus dengan taubatan nasuha. Yang berikutnya disebutkan ada hadis semisal. Kalau tadi kan disebutkan man soma, ada disebutkan man qoma. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman dan karena persiapan, perhitungan. Jadi kadang-kadang bapak-bapak kita lihat orang menonton bola itu punya persiapan, Pak. Sorenya tidur, siangnya tidur, nanti cari kopi, cari kaca. Mas Rosi nonton bola ke rumah saya ya. Di sana ada apa, Ustaz? Ya, cuman kacang sama kopi. Ke rumah saya aja, Ustaz. Di sebelah saya ada nasi goreng 24 jam. Wah, gitu kan. Itu persiapan orang untuk nonton bola loh, Pak. Nah, kita ini persiapan orang mau qiyamul lail, enggak ada siapa apa-apa gitu. Ngaji udah datang tidur, sayang gitu. Harusnya ada kopi. Mana kopi nih? Kopi. Kemudian jadi malam itu juga
harus termanfaatkan waktunya, jangan sampai lewat-lewat aja. Karena waktu itu modal. Waktu yang Allah berikan itu modal. Idza jaa Ramadan, jika datang Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga itu dibuka. Wa ghuliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka itu ditutup. Wa sufidatis sayatin, setan-setan dibelenggu. Muttafaqun alaih. Jadi ini teks hadisnya ya. Nanti kalau dalam syarahnya, dalam keterangan para ulama disebutkan pintu surga dibuka selebar-lebarnya itu maksudnya apa? Maksudnya kebaikan-kebaikan itu dibuka, dibentangkan sama Allah. Makanya orang yang biasanya malas ibadah itu karena Ramadan jadi ibadah, Pak. Yang nggak pernah ke masjid itu nanti datang ke masjid. Cuman Bapak jangan bilang tumben. Nanti Bapak bantu setan untuk menjauhkan dia nanti. Jadi kalau ada tetangga datang ke masjid ya alhamdulillah, nambah jamaah gitu. Mudah-mudahan istiqomah gitu. Jangan langsung, coba Mas Prai tolong lihatin sendal ya, tolong. Sendal-sendal dilihatin gitu. Jadi maknanya pintu-pintu kebaikan itu dibuka. Makanya orang ya emang sulit, Pak. Bapak mau ibadah maksimal Ramadan, seluruh ibadah itu ya sulit atau berat. Tapi itu uniknya Allah. Allah menginginkan dari kita di saat kita sedang latih, sedang haus, di saat tenaga kita minimal, tapi Allah menginginkan dari kita sesuatu yang maksimal. Wa ghuliqat abwabun nar. Jadi pintu-pintu neraka itu ditutup serapat-rapatnya. Maksudnya gimana? Maksudnya kemaksiatan, syahwat itu diikat atau dilemahkan dengan puasa. Ya. Karena nyatanya ya nyopet tetap nyopet kan. Bahkan kadang-kadang ini kejahatan-kejahatan kayaknya mau Ramadan ini ya mungkin dia sudah siap-siap lebaran gitu kan. Siap-siap lebaran mau ngapain gitu kan. Kemudian disebutkan lagi setan-setan dibelenggu. Kalau dalam kajian hadis itu disebutkan yang dibelenggu itu yang belis-belisnya itu, bos-bosnya, yang kerucu-kerucunya itu tetap dilepas. Ada juga dikatakan setan-setan dibelenggu, mau besar mau kecil dibelenggu. Cuman syahwat kita nggak dibelenggu, syahwatnya. Nanti walaupun nggak digoda setan juga, kalau syahwatnya sudah cek sama setan ya sama aja. Tetap aja ada yang berzina, tetap ada yang mencuri gitu. Makanya puasa itulah yang mampu menjaga kita. Apa sifatnya? Al-imsak. Jadi inti puasa itu kan al-imsak, bukan makan mak minumnya, tapi al-imsaknya itu menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Mau ngelihat enggak, ada kesempatan untuk ngomong, untuk ngerumpi orang, ditahan. Ada kesempatan untuk mendengar hal-hal yang terlarang, ditahan gitu. Ditahannya itu bukan hanya karena waktu-waktu tertentu. Kadang-kadang orang marah, awas kamu nanti pada maghrib kamu, oh saya sudah buka puasa. Atau kebanyakan kita kan waktu puasa kan bagus ya, begitu selesai puasa ya, begitu lebaran udah buka-buka aurat lagi. Artis-artis itu begitu Ramadan langsung Islami semua kan, pakai jilbab semua gitu ya.
Begitu selesai Ramadan dia kembali lagi. Makanya itu yang ditegur sama Imam Hasan Al-Basri itu. Jadi disebutkan apa namanya? Bi'tsar rajulu la ya'rifullah illa fi Ramadan. Orang yang buruk itu adalah orang yang kenal Allah hanya di bulan Ramadan. Kalau Ramadan datang, ibadah, ninggalkan maksiat. Begitu Ramadan pergi, ya dia datangi lagi maksiatnya, ibadahnya juga nggak dikerjain gitu. Makanya disebutkan kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Jadilah kalian sebagai penyembah Allah, bukan penyembah Ramadan. Nah, kita ini sekarang masih tahap awamnya orang Indonesia ini jadi penyembah Ramadan. Memang bukan nyembah Ramadan langsung, tapi baiknya nunggu Ramadan. Kalau mau minta maaf itu nunggu Lebaran. Punya salah itu gak langsung minta maaf, nantilah nunggu Lebaran lah. Itu ya. Kemudian ini ada hadis-hadis juga terkait dengan Ramadan. Kita Ramadan perkiraan hari Sabtu. Hadisnya begini dari Abi Hurairah. La yataqaddamunna ahadukum Ramadan bisawmi yaumin aw yaumain ila an yakuna rajulun kana yasumu saumahu falyasum dzalikal yaum muttafaqun alaih. Janganlah salah satu di antara kalian untuk mengawali Ramadan dengan puasa satu hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Jadi kalau kita puasa Ramadan itu diperkirakan hari Sabtu, hari Kamis itu atau hari Jumat, nggak boleh puasa hari Jumat atau puasa 2 hari sebelumnya, Kamis Jumat nggak boleh. Kecuali orang yang memang waktu mengqadha puasa itu tinggal hari itu, atau kecuali orang yang memang terbiasa puasa di hari Kamis. Ya, kalau Bapak sudah terbiasa puasa Senin Kamis, maka puasalah hari itu. Tapi kalau nggak biasa puasa, dilarang. Kenapa? Takutnya dianggap sebagai puasa Ramadan. Jadi kalau besok Bapak, ya saya pikir Bapak-bapak besok udah nggak puasa lagi lah hari Kamis ya, udah cukup lah. Kemudian ada doanya nih Pak, ada doa ketika melihat hilal. Doa ketika melihat hilal atau ketika dikabarkan hilal datang. Jadi kalau sekarang kan kita nggak bisa ngeliat hilal. Walaupun saya punya teman di Bogor namanya Hilal. Lal, antum di mana aja cari orang itu? Coba nongol deh. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, datangkan dia kepada kami bil amni wal iman. Kami dalam keadaan aman dan beriman. Wassalamati wal Islam. Kami selamat atau sehat ya, dan juga dalam keadaan berislam. Kalau sehat tapi nggak Islam juga sama aja. Atau Islam atau puasa batu-batu sakit terus juga sama aja. Maka kita minta ketika Ramadan datang kepada kita ini, kita dalam keadaan aman ya, karena sebagian negara saudara-saudara kita itu kayak di Palestina itu Pak, itu bisa jadi puasanya sepanjang malam karena nggak ketemu makanan. Iya.
Di sini kita buka kok kolok kayak gini gitu ya. Di sini kita kadang-kadang bisa milih-milih makanan kan. Di sana nggak dapat Pak. Makanya kita berdoa kepada Allah, ketika Ramadan datang kepada kita, kita dalam keadaan Islam, dalam keadaan aman, dalam keadaan sehat, dalam keadaan Islam, ya. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Kemudian doa juga ketika sahur, ya, atau bab tentang fadilah untuk mentakhirkan. Jadi mentakhirkan waktu sahur. Kadang-kadang kita sahurnya jam 2, jam 3 gitu ya. Padahal sekarang kan kita subuh jam berapa? 4:45 ya? 4:51 ya. Udah kelihatan ini banget ya. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah. Fa inna fis sahuri barakah. Kalimat fis sahuri itu maknanya dua. Waktu sahur atau makanan waktu sahur. Jadi kalimat tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kalimat fis sahur itu ada dua maknanya. Waktunya waktu berkah, makanan yang dimakan itu adalah makanan berkah. Makanya walaupun Bapak nggak biasa sarapan, sahur harus sahur, walaupun cuma minum air putih, gitu. Walaupun minum air putih. Saya bilang sama tukang-tukang itu, Bapak walaupun Bapak pekerja keras, tetap harus bangun sahur, tetap harus makan sahur, tetap niatnya harus puasa. Nanti kalau di tengah Bapak kerja ternyata nggak kuat, harus berbuka ya berbuka. Nanti Bapak niat mengqadha di hari yang lain karena berat. Kita nggak tahu ya Pak. Saya kemarin ngeliat tukang bacok-bacokin akar itu kayaknya kasihan gitu kan. Saya megang sebentar golok sama apa sih untuk nebang itu, kampak itu, lumayan juga ya. Karena bukan kerjaannya Pak. Kita kan enak ngomong gitu. Oh Bapak puasa Pak. Yang laku itu berat banget Pak. Iya, berat banget. Makanya Allah kasih rukhsah. Tapi niatnya harus puasa. Nggak boleh Bapak nanti mau pergi ke Karang mau mana, nggak sahur. Mas nggak puasa? Nggak usah puasa. Nggak sahur saya. Orang besok mau pergi nggak puasa. Gitu. Begitu mau berangkat, ada tetangganya meninggal, akhirnya nggak jadi berangkat kan? Iya. Atau bisnya ketinggalan bis, ya nggak jadi berangkat, nggak jadi sudah nggak puasa. Jadi bapak-bapak harus makan sahur tetap. Nah waktu sahur itu waktu berkah Pak. Nah, kadang-kadang kita ini waktu berkah nggak dipakai istighfar, nggak dipakai untuk doa, gitu ya. Malah nonton TV, film ini kadang-kadang yang fitnahnya itu. Di saat berbuka puasa itu waktu berkah. Nah, kita malah ngobrol ngalur ngidur nggak jelas itu kan. Mungkin sampai sini ada yang kita ini. Nanya Pak. Ya, monggo silakan. Kaitannya dengan sholat Pak. Sholat witir Pak. Iya. Sholat witir itu ada beberapa daerah atau tempat masing-masing yang lain. Ada yang 2 rakaat, kemudian 1 Pak. Terus kemudian ada lagi yang Langsung 3 rakaat. Itu yang pertama. Terus kemudian saya tanya nih Pak, karena tidak tahu ya, mantap karena belum punya ilmunya mengenai hari Jumat Pak.
Kalau kita hari Jumat datang ke masjid itu, kemudian sholat sunat 2 rakaat Pak ya? Qobliyah. Itu sebaiknya itu sunat apa? Sholat apa itu Pak? Kita niatkan kaitannya dengan niat Pak ya? Iya. Sebaiknya itu niatnya bagaimana gitu? Iya. Ya. Yang pertama tentang sholat witir ya. Sholat yang disebutkan Rasulullah 11 rakaat itu sebenarnya witir, Pak. Witir Rasulullah itu 11 rakaat. Witirnya itu 8 plus 3 ya. Sholat malamnya itu dianggap witirnya itu. Kemudian ada yang 6 plus 5 gitu ya. Ada yang langsung enggak, aslinya kemudian 10 plus 1 gitu ya. Nah kemudian zaman Umar bin Khattab dihidupkan, kemudian zaman Utsman bin Affan itu ditambah jadi 23 rakaat gitu ya. Kemudian bawa ke Indonesia, ada yang nanti pakai 23 seperti versi Utsman bin Affan, ada yang seperti tetap Umar bin Khattab itu 11 rakaat. Yang 11 rakaat itu ada yang nanti 4-4-3, ada yang 2-2-3, ada yang 2-2-1. Yang 2-2-1 itu biasanya dia tetap sholat rakaataini minal witir, 2 rakaat bagian dari witir. Kemudian dia salam, kemudian sholat witir lagi yang terakhir 1 rakaat. Bagi yang mengatakan ini ya dia lebih afdol daripada witirnya langsung 3 rakaat. Kenapa? Karena nanti salamnya, salawatnya tentu lebih banyak yang witir dengan versi 21. Cuman kelemahan dari witir begini, seandainya ini Bapak witir 2, ini sholat 2 rakaat bagian dari witir. Kalau ternyata yang witir terakhir itu batal, salah, maka yang 2 tadi dianggap salah juga. Kalau yang witir yang terakhir itu baik, karena terpisah dengan salam, itu juga nggak diakui juga sebagai witir. Tapi kalau saran saya, Bapak ikut imam aja lah. Barang siapa yang sholat witirnya menyertai imam, walaupun beda mazhab ya, saya sih maunya yang langsung 3, tapi imamnya 2 dan 1 ya sudah. Bapak ikut witir imam aja. Karena barang siapa yang sholat witir ikut imam, bagaikan sholat sepanjang malam. Dua-duanya kalau dalam Islam itu nggak ada benar salah, benar paling benar, tepat paling tepat, nggak ada ini sunnah ini bid'ah, nggak ada dalam kajian fikih itu nggak ada sunnah bid'ah itu nggak ada. Bid'ah itu dalam masalah akidah, gitu ya. Yang kedua tadi tentang apa tadi? Tentang sholat sebelum jadi kalau Bapak kepingin sempurna, Bapak sebelum sholat Jumat mandi besar, kemudian datang pakai pakaian yang terbaik, kemudian pakai minyak wangi yang terbaik, kemudian datang lebih awal, tahiyatul masjid, baca Quran, istighfar gitu ya. Kemudian kalau masih sempat Bapak silakan tidur menjelang sholat Jumat, tapi jangan pakai bantal, ini tidur di tempat sebentar gitu aja. Kemudian kalau masih lama, Bapak diperbolehkan untuk sholat mutlak. Sholat mutlak itu ya Bapak bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat, bisa 8 rakaat, sholat mutlak aja. Saya niat sholat sunnah itu aja. Tapi bagi mereka yang punya mazhab 2 kali azan,
itu ada namanya sholat qobliyah. Yang mazhabnya 2 kali azan. Kalau kita ini 1 kali 2 kali? 1 kali. Nanti habis sholat Jumat itu termasuk sholat yang banyak ditinggalkan orang. Kalau Bapak menghidupkan itu paling besar. Sholat ba'diyahnya 4 rakaat. Kalau hari zuhur, kalau hari sholat zuhur biasa itu qobliyahnya 4 rakaat. Ba'diyahnya 2. Tapi kalau sholat Jumat ba'diyahnya 4 rakaat. Jangan Bapak bilang nanti saya sholatnya di rumah. Belum tentu Bapak kuat. Nanti baru mau kemana diajak mampir makan bakso, nggak jadi sholat. Boleh nggak saat kita sholat nih, sholat isya gitu, nanti sholat ba'diyahnya di rumah? Bisa, selama tidak ada jeda dunia. Jadi kalau Bapak langsung pulang ba'diyahnya di rumah bisa. Tapi kalau dari ba'diyah sini cari pulsa, bayar kredit motor, nanti beli bakso untuk makan malam, baru pulang, nggak bisa lagi. Ngambil tegeran pancing dulu, karena berangkat sambil neger kan, nggak bisa. Makanya kalau Bapak habis sholat subuh baca Quran, nunggu syuruk bisa. Sambil dengar kajian syuruk bisa. Tapi kalau Bapak sambil nyuci motor gitu, syuruk ya, langsung syuruk, gak bisa. Kalau buang air lain, karena urusan yang nggak mungkin bisa. Ya kalau Bapak tidurnya sambil ngaji gitu, nggak kuat tidur gitu. Bukan tidur, ngantuk itu nggak apa-apa lah, masih tercatat. Iya. Apalagi kalau Bapak berbaring sambil bawa selimut, sambil bawa bantal guling gitu kan. Itu memang niatnya tidur, bukan tertidur. Jadi kalau Bapak nunggu kayak gini, sholat sunnah rawatib sebelum asar nggak ada, sholat rawatib sebelum isya itu nggak ada. Rawatib ya, sholat rawatib sebelum maghrib itu nggak ada. Tapi kalau Bapak sholat boleh, tapi bukan rawatib judulnya, sholat mutlak namanya. Ghairu muakkadah. Yang muakkad itu cuman ada 10 atau 12 rakaat. Apa? Sebelum zuhurnya 4, nanti jadi 12 rakaat. Kalau pakai riwayat Umar yang sebelum zuhurnya 2 rakaat, itu jadi 10 rakaat. Tapi kalau Bapak, nunggu imam masih lama. Kalau di Jawa kan masih nunggu imam ya. Imamnya kan memang imam wajib lah gitu ya. Yang seperti kita asal lihat siapa, di imam. Makanya nggak boleh Bapak ngeliat imam lagi sholat Bapak qomat itu. Karena gimana tuh qomat itu berdasarkan perintah imam. Imam suruh cepet-cepet baca doanya kan, dikomatin gitu. Nggak boleh itu Pak. Imamnya sudah sujud, sudah tahiyat, qomat, nggak boleh Pak. Monggo yang lain. Ya. Kalau habis buka puasa itu wajib wudu apa enggak? Wudu. Sama yang kedua, sholat qomat itu yang afdolnya jam berapa? Ya. Habis buka puasa itu wajib wudu nggak? Kalau dia belum wudu wajib. Kalau udah wudu, makan itu nggak membatalkan wudu. Tapi kalau khawatir makannya itu mengganggu, Allahu Akbar. Nah itu jadi kerjaan. Bahkan sebelum wudu disuruh untuk sikat gigi dulu. Kadang-kadang setan itu pinter Pak. Kita makannya kemarin, selitin baru sekarang. Apa ini?
Cari nggak kedapet, tapi ada gitu. Itu setan. Makanya dalam hadis itu, laula an asyqa ala ummati la amartuhu bisiwaki likulli sholatin. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, saya perintahkan mereka untuk sikat gigi sebelum sholat. Iya. Memang ya kalau teman bapak teman makan kolok, apalagi cuma sedot-sedot aja ya, enggak membatalkan wudhu lah. Tapi kalau sudah makan daging, memungkinkan ada yang nyangkut, nah, itu dianjurkan berwudhu. Makan bakwan gitu ya. Siwak, Om Ahmad bersiwak itu kan ada yang mengamalkan Iya. kayu siwak Iya. sebelum sholat itu Atau sikat gigi. Ya. Jadi kalau pemahaman internya atau intranya itu ya berarti dia siwak. Kayu siwak itu seharusnya kan kayunya basah. Kayunya basah Pak. Jadi kalau bapak pakai langsung keluar busanya tuh, walaupun sedikit. Bukan kayu kering. Karena saya lihat ada orang bersiwak tuh sebesar jempol kaki Pak. Saya bilang, oh ini kayak mana? Mungkin nggak jempol kaki itu bisa masuk dalam rongga mulut dalam itu? Kan nggak mungkin. Kecil-kecil biasanya siwak itu Pak. Bukan kayak sekarang kita besar gitu kan. Jadi makanya ulama sekarang itu kontemporer, maksudnya bukan hanya siwak, tapi sikat gigi. Nah, ada lagi pendekatannya, kalau harus pakai kayu siwak, maka kayu siwaknya dilebur, dihancurkan, dijadikan pasta untuk sikat gigi. Nah, itu juga. Hah? Nah, di rumah ada itu. Bisa hubungi Mas Suroto. Dia nggak jualan, yang nggak boleh kan jualan. Saya cuma promosi, nggak boleh. Ada lagi? Tentang sholat taubat tadi Bapak. Oh ya, sholat taubat. Sholat taubat itu karena dia tidak termasuk sholat yang disebutkan waktunya gitu ya, maka bisa kapan saja. Mungkin itu yang tadi sholat awabin itu. Jadi sholat taubat itu kapan saja. Masa kita melakukan dosanya malam hari nunggu maghrib gitu kan? Kapan saja. Karena dia tidak termasuk sholat yang disebutkan waktunya. Tidak disebutkan waktunya. Jadi kalau kayak subuh kita, contoh gini, Bapak, namanya Ramadan ya. Ramadan ini kan sesuatu yang waktunya terbatas. Saya sholat duha sudah, mau ngapain lagi ya? Baca Quran seret gitu ya. Mulutnya bau. Pas sholat aja ya? Boleh. Sholat mutlak namanya. Bapak sholat lagi 2 rakaat. Capek. Sholat lagi 2 rakaat. Boleh. Ramadan Pak. Ada seorang sahabat maunya baca Quran terus. Kata Rasulullah, nggak boleh menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Tapi saya sanggup, Rasulullah, nggak boleh. Tapi dalam riwayat lain banyak sahabat itu sekali hatam. Bukan Ramadan itu, bukan Ramadan. Sehari bisa hatam. Bahkan ada yang sehari bisa 2 kali hatam. Pertanyaannya, kenapa ini nggak boleh, sedangkan yang lain melanggar? Oh, lain lagi. Itu kalau udah panik Pak, waduh nggak hatam-hatam, kulhu aja lah gitu. Yang dilarang itu ternyata latar belakangnya dia orang miskin Pak. Ngaji terus. Ya kan kalau anaknya lapar dibacain kulhu kan nggak mungkin kenyang. Laparnya lah ya, Bismillahirrahmanirrahim, kulhu nggak mungkin kenyang. Gitu. Sedangkan sahabat-sahabat yang mampu baca Quran khatam panjang-panjang itu Pak, ya karena orang kaya kayak si Utsman bin Affan,
Ya. Kayak Abu Hanifah itu kan pedagang kaya, Pak. Dia kalau sudah untung, nggak semuanya dia dagang, dicari orang, dikasih murah. Biasanya dagangan dia itu, Pak, 100 dirham gitu. Kain-kainnya tuh 100 dirham. Begitu sudah untung, ada orang miskin, ibu punya uang berapa? Saya cuma punya uang 5 dirham. Ya udah, halal gitu. Kata yang itu, kok saya 100 itu cuma 5 dirham. Sama kamu saya jualan manusia. Ini saya jual sama Allah. Ini saya jual sama Allah gitu. Ini kira-kira. Ada lagi masih ini ya? Udah azan belum? Oh sudah masuk. Baik, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keberkahan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan penuh berkah untuk kita, untuk keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.